Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amelia dengan NIM 362. Di sini aku akan bahas terkait pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan tantangan kedepannya yang akan dihadapi terkait pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Nah, sebelum saya masuk pada video pembahasan terkait bagaimana pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya mengenai Perpu ini. Nah, untuk memacu adrenalin kalian atau untuk memacu pengetahuan kalian pasti tidak asing terkait kejadian di tahun 2020 kemarin. Pada waktu Covid itu tiba-tiba ada sebuah peraturan perundang-undangan lebih tepatnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yakni YAPS. Yaps, benar, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini merupakan Undang-Undang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan Omnibus Law, di mana Omnibus Law ini merupakan kodifikasi dari berbagai peraturan yang pasalnya itu sampai mencapai 1000 pasal pada kemarin itu. Dan sontak hal tersebut menuai beberapa penolakan dari beberapa kalangan, baik dari buruh, mahasiswa, dan banyak lagi. Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sempat dibatalkan, akan tetapi kemudian pada tahun 2022 kemarin, tiba-tiba Presiden mengesahkan sebuah perpu dan alhasil pada tahun 2023 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, apa sih Perpu itu? Kenapa Perpu tersebut bisa menjadi undang-undang? Di sini saya akan bahas secara singkat mungkin terkait dengan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Nah, sesungguhnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang sudah disebutkan di dalam konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 22, di mana di dalam pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian di dalam ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa peraturan pemerintah itu haruslah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Kemudian ayat 3 dijelaskan jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu haruslah dicabut. Jadi sudah jelas ya bahwa dalam konstitusi negara kita memberikan kewenangan terhadap presiden memang untuk menetapkan sebuah perpu. Di mana lebih konkretnya dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 dijelaskan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Lantas bagaimana sih pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah dijelaskan loh terkait bagaimana cara membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, lebih tepatnya dalam pasal 52. Di dalam pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Ayat 2 dijelaskan bahwa pengajuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan menjadi undang-undang. Dalam ayat 3, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan hanya Presiden, akan tapi DPR juga berhak memberikan persetujuan apakah Perpu ini dapat dijadikan undang-undang ataukah tidak. Di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapatkan persetujuan dari DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu tersebut dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi apabila sudah mendapatkan persetujuan dari DPR, maka Perpu ini barulah dapat menjadi undang-undang. Dijelaskan dalam ayat 5 bahwa dalam hal Perpu tidak dapat mendapatkan persetujuan dari DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu tersebut haruslah dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Jadi, apabila Perpu ini tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka Perpu itu tidak dapat berlaku dan harus dicabut. Di dalam ayat 6 dijelaskan dalam hal Perpu dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 tadi, maka DPR atau Presiden haruslah mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi, walaupun Perpu tersebut tidak disahkan menjadi undang-undang, Perpu tersebut haruslah
melalui sistematika pembentukan peraturan Perpu yang ada, yakni juga harus mengajukan rancangan undang-undang bahwa Perpu tersebut dicabut dan akibat hukum apa saja yang dapat berdampak terhadap pencabutan Perpu tersebut. Nah, kan kalian sudah tahu mengenai pembentukan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Lantas sekarang apa sih tantangan yang menjadi permasalahan atau tantangan dalam pembentukan Perpu ini ke depannya? Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pembentukan Perpu ini ke depannya, di mana yang pertama itu adalah mengenai definisi kegentingan yang memaksa atau hal ihwal. Pengertian kegentingan massa yang memaksa pembentukan Perpu ini tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Undang-Undang, sehingga dalam hal ini presiden tersebut dapat memiliki kewenangan subjektif untuk menetapkan sebuah Perpu, bahkan walaupun hal tersebut bukanlah kegentingan yang memaksa. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai pengaruh politik, di mana pembentukan Perpu dapat memiliki muatan politis yang dapat melanggar asas-asas penghukum dan asas-asas konstitusi serta menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang seperti yang tadi disebutkan pada tantangan pertama, karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai apa itu kegentingan maksa sehingga dapat dipengaruhi oleh pengaruh politik tergantung siapa yang memegang kekuasaan pada waktu itu. Kemudian itu adalah kurangnya keterlibatan masyarakat. Perpu dapat memberikan pembebanan kewajiban kepada masyarakat sehingga perlulah diatur secara jelas agar tidak memberikan kesempatan timbulnya penyalahgunaan wewenang tersebut. Dan karena berkaca pada beberapa kasus seperti Perpu nomor 1 tahun 2013 dan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Perpu telah menimbulkan banyak polemik ya di kalangan beberapa pihak. Oleh karena itu perlu dijamin kepastian hukum dan pengawasan yang ketat dalam Perpu tersebut untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi intinya tantangan yang dihadapi dan solusi dan yang harus segera dibenahi dari pembentukan Perpu ini adalah terkait dengan kepastian hukum mengenai hal ihwal apa saja sih yang menjadi kewenangan presiden dalam menetapkan Perpu ini agar kedepannya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan pembentukan Perpu tersebut. Nah, teman-teman, kalian pasti sudah tahu kan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini ke depannya. Baik, karena cukup penjelasan dari saya mengenai pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan tantangannya dan solusi ke depannya, maka saya cukupkan pemberian insight kepada kalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada informasi mungkin yang kurang tepat dan ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.